Halo sahabat JBS, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang sastrawan muda dari Sumatera Barat yang berapa tahun terakhir menetap di Yogyakarta. Beliau adalah Zelveni Wimra. Halo Bang Wimo, apa kabar? Halo, baik, kabar baik. Nah, Bang Wimo, kan dari Sumbar ya. Ya. Berapa tahun terakhir kan di Jogja, tadi saya bilang ya. Betul. Dalam rangka apa? Ya, utamanya dalam rangka melanjutkan studi perguruan tinggi tempat saya mengabdi, mengizinkan saya tugas belajar. Nah, saya pilih Yogyakarta. Wah, kenapa Jogja? Ya, Jogja, kita tahu ya Jogja ini kan kota pelajar ya. Di sini juga. Tapi kan bukan kota mahasiswa. Ya, kotanya ada yang bilang ini Yogyakarta ini kota yang berhati nyaman. Terus ada juga yang bilang Yogyakarta ini kota yang berhenti nyaman. Jadi dua Dua sisi ya. dua sisi. Di kuliah di UIN Sunan Kalijaga berarti. Ya, betul. Sunan Kalijaga. Oke. Jurusan apa, Bang Wimo kalau boleh tahu? Jurusan saya Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam. Oh, itu ya. Dari tahun Dari tahun 2018. sekarang sudah selesai ya. Dan Hampir selesai. dan akan segera kembali ya. Dan dipulangkan ke kampung halaman. Nah, kemudian ketika memilih Jogja dan selama di Jogja, apakah yang dibayangkan itu sama atau bagaimana? Ya, persis. Saya dulu pertama ke Jogja itu 2001 ya. 2001 ada Peksi Minas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Oh, dulu Piksi Minas ya. Ya, Peksi Minas. Kan FLN itu sama nggak? Beda. Oh, beda ya. Oh. Sekarang ada Pesona, ada Oase gitu. Olimpiade. Oh. Peksi Minas itu kan festival seni untuk perguruan tinggi non seni gitu. Tahun 2001. 2001 ya. Itu masih S1 ya? Masih S1. Kira sudah. Masih unyu-unyu. Sekarang masih unyu. Nah, kesan pertama ketika itu? Nah, kesan pertama ya karena saya punya dua dunia yang berbeda ya. Saya mahasiswa hukum, mahasiswa syariah, tetapi juga terlibat di komunitas sastra, di komunitas teater gitu. Nah, kedatangan saya ke Jogja ini karena efek dari aktivitas saya di unit kegiatan mahasiswa teater gitu. Di kampus itu ya? Oh, kampus. Ya. Jadi ya kesan saya pertama di Jogja itu memang ini kota yang kota yang kreatif gitu loh. Saya pernah melihat ada kerajinan gitu ya, craft dari kelapa. Kelapa itu dibikinnya di monyet gitu. Jadi itu diperlukan untuk setting teater saya ketika itu. Oh. Nah, jadi Oh, itu pentas teater ya? tas teater. Oh iya, iya. Teater. Ya, Yogyakarta dalam pikiran saya waktu itu memang kota yang bisa menampung gagasan-gagasan kreatif gitu. Suasananya, para kreatornya kayaknya beragam. Itu di mana dulu, Mak, Peksi Minasnya? Peksi Minas di ISI. Jadi beliau ini ternyata selain akademisi, sastrawan, dia juga
aktor teater, terlibat di teater ya? Iya, Sebagai terlibat. di teater Imam Bonjol ya. Ya, teater Imam Bonjol. Nah, hal-hal apa, Mak, yang Bang Wimo, yang apa namanya? Yang mungkin ada di Jogja nih, yang kreatif misalnya tadi ya, atau apalah misalnya ada di Jogja tapi tidak ada mungkin di Sumbar gitu, atau tapi dia ada di Sumbar tapi tidak ada di Jogja gitu. Jadi Oh iya, semacam apa yang didapat dan apa yang ingin diberikan gitulah. iya. Ya, kalau orang-orang yang berkegiatan punya bakat dan minat di seni, di sastra, di seni pertunjukan dan lainnya itu kayaknya berimbang ya. Kayaknya semua kota juga punya punya eh, orang-orang yang memilih dunia kreatif sebagai jalan perjuangannya gitu ya, Iya, iya. atau jalan bertahan hidupnya gitu, atau sekadar hobi saja. Tetapi yang berbeda itu saya kira ini eh, suasana, iklim, atmosfer yang kemudian tumbuh di kota itu. Nah, kayaknya Jogja selain keistimewaannya itu ya, itu juga salah satu yang keren menurut saya di Jogja ini. Iklim itu terbentuk gitu. Iklim baik itu iklim penguatan kapasitas seorang pekarya misalnya, tapi juga ada iklim yang membentuk kompetisi yang sehat gitu. Ada ya kalau dalam bahasa marketingnya pasarnya juga Ada di sini. terbentuk. Oh, di sini ada di ya, sini. Iya, ya. iya. Nah itu karena kayaknya apa namanya kualitas kompetisi di Jogja ini sudah ya sudah bagus lah ya. Kadang-kadang kalau boleh dibandingkan dengan di kota saya sebelumnya di Padang misalnya, kompetisi itu sama kok auranya, suasananya dengan di Jogja, tetapi kompetisi itu tidak berakhir menjadi sebuah pasar misalnya, atau sebuah atmosfer yang saling menguatkan, saling membakar ide-ide gitu. Pasar eksekusinya ya. Ya, di eksekusinya itu Nah, yang membedakan. tapi kemudian apa yang dari Padang atau dari Sumbar gitu, tapi di Jogja ini belum tumbuh gitu, atau yang belum tampak gitu. eh Ya paling ini ya, apa namanya, suasana kayaknya semua ada ya, sama aja ya. Nah, cuma yang saya rasakan itu kan perbedaan kultur kayaknya, Oh iya, iya. kultur yang membuat dua kota ini berbeda gitu. Ya di sini kan basis sosialnya berbeda dengan di Sumatera Barat misalnya ya. Ya saya kira itu yang membedakan. Apa namanya? Ini ada apa namanya, komunitas seni tradisi. Nah gitu. Nah itu yang berbeda antara komunitas seni tradisi di Jogja dengan di Padang Sumatera Barat gitu, di Minangkabau ya. Itu gimana? Itu gimana, Bang? Ya terutama soal gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh kesenian tradisi gitu. Di sini lebih tertata sepertinya karena ada sistem pranata yang mengawal, mengayomi gitu. Sementara di Sumatera Barat itu cenderung tumbuh sendiri gitu, bertahan sendiri. Kecuali kemudian ketika misalnya sudah ada ayoman dari pemerintah daerah. Gitu. Kalau untuk sastra Indonesianya, Oh sastra. sastranya, sekarang sastranya. Kalau hemat saya keduanya mirip ya, terutama dalam tata kelola, karena sudah ada standarisasi dari pemerintah nasional, misalnya pengayoman, pemberdayaan itu bisa dilakukan misalnya melalui dinas kebudayaan atau melalui balai-balai bahasa, balai pelestarian sejarah gitu.
Eh, ini tentu saja kembali tergantung kepada SDM yang mengelola itu gitu. Lalu kemudian bagaimana komunikasi terjadi antara pekerja kreatif, sastrawan dengan balai-balai yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola atau memberdayakan para pekerja kreatif itu. Gitu. Nah, ya Jogja misalnya sebagai tempat yang ini kita ngomong sastra ya, tempat tumbuh banyak orang juga di sastra ya. Tapi Jogja nyaris ya kalah dengan Sumatera Barat. Misalnya sekarang ada event sastra Asia Tenggara atau apa gitu. Maksudnya semacam festival Jogja nyaris tidak punya gitu. Ini juga dikeluhan sejumlah kawan-kawan belakangan gitu. Oh, iya. Ada apa? Kenapa dengan Jogja gitu? Kenapa dengan sastra Indonesia gitu di Jogja gitu? Ya. Nah, Bang Wimo melihatnya bagaimana? Apa memang ada apa namanya? Apakah di sini karena tadi itu ya, karena seniman dia kreatif, kemudian ternyata memang dibutuhkan kemandirian untuk semacam itu tanpa harus melibatkan pihak-pihak tertentu gitu atau apa? Kalau asumsi saya, karena Jogja ini cukup plural ya dibanding Sumatera Barat atau Kota Padang misalnya. Pluralitas Jogja itu yang kemudian satu sisi adalah kekayaan Yogyakarta ya. SDM-SDM yang berkumpul di sini itu bisa saja berasal dari berbagai kultur gitu yang ada di Indonesia. Lalu mereka berkolaborasi di sini. Nah, saya kira ketika tidak ada festival yang berkelanjutan atau sebuah festival yang terukur untuk dunia sastra, itu karena memang mereka sudah berfestival setiap hari sesungguhnya. Gitu. Wah, ini menarik ini. Tidak butuh panggung lagi gitu ya. Iya. Festival itu kan seru. Diperlukan untuk membangun girah atau membakar semangat atau mengkurasi atau mengevaluasi bentuk-bentuk kekinian dari karya kita. Gitu. Ini ironi ini saudara-saudaraku. Iya. Ya memang sudah berfestival setiap hari. Sementara kalau di sana ya atau di kota-kota lain mereka masih butuh itu, masih butuh sebuah perhelatan untuk menunjukkan atau untuk mengkurasi ya karya-karya yang ada gitu. Kayaknya cukup bagian itu. Nanti kita di sini seorang. Iya. Cukup bagian itu ya. Ini soal tulis menulis sekarang kita ngomong. Kapan pertama kali menulis dan itu apa? Nah, ini yang ringan-ringan lah kita. Pertama kali menulis ya. Ini tulisan dalam konteks apa ya? Yang dipublikasikan. Yang dianggap, yang bisa publikasi atau yang dianggap sebagai karya sastra gitu ya. Ya. Saya menulis pertama kali itu judul cerpen yang pertama kali saya tulis. Yang dipublikasi. Judulnya Kado Lebaran. Tahun berapa itu? Tahun 99. Oh, 99. Itu sudah mahasiswa ya? Mahasiswa. Sedang jadi mahasiswa. Ada lomba menulis cerpen. Di kampus apa di antar kampus? Antar kampus. Judulnya Kado Lebaran. Itu yang pertama kali saya tulis. Dan menang? Iya menang, juara 1. Masih dengan mesin tik ya. Pertama saya tulis dengan tangan, terus cari senior-senior di kampus yang punya mesin tik, lalu diketik di kos-kosannya. Tapi kalau ininya, kalau senang menulis gitu, senang menulis sejak kapan? Senang menulis atau senang membaca atau apa gitu, kan ada pemantik biasanya kan ya? Sejak pesantren ya, sejak pesantren. Oh, bagaimana pesantren dulu ya? Iya. Di masa itu kalau sekarang kan anak-anak remaja pegang mainan tangannya itu kan gadget ya, gawainya gitu ya.
Kalau Nah, kalau di masa- kami di masa itu Kitab kuning. bukan diari. Oh, di hari. Kirain Freddy S. Nah, itu bacaan. Oh iya 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 iya. Jadi diari ini unik loh. Misalnya kita ke sekolah belajar. Nah, ketika jam-jam istirahat itu biasanya Saling. tukaran diari loh gitu. Oh, mantap. Jadi kalau pengen anak pesantren. Cuma isinya sama ternyata. jadi di ya semacam Facebook di halaman pertama ada profil kita. Oh iya, Nah, nama, hobi, cita-cita, cita-cita, bintang, Mikes, Makes, tahu Mikes? minuman kesukaan, lagu favorit, Lagu favorit, warna Iya, iya. kesukaan. Ada kesukaan, iya iya. Lalu ada statement di bawah, kayak status gitu Moto, loh. moto hidup, moto hidup. Moto hidup. Nah, itu. Waduh, ini Lalu generasi tua ini. kalau yang keren-keren itu dia sudah punya fotonya digunting-gunting. Iya iya tempel iya, di iya. situ. Tempel, Nah, iya iya iya. Nah, itu paling keren itu biasanya. Nah, jadi kalau mau PDKT misalnya ya diam-diam, ya kasihkan ke Pinjamin. tukaran diari yuk. Gitu. Biar kamu tahu Nah, gimana aku. iya iya iya. Lalu ini ketika misalnya tukaran diari, lalu diarinya boleh dibawa pulang. Nah, malam-malamnya ditulis sih. Oh, ikut menuliskan. Oh, Mami, saat ini ya. Ikut meninggalkan jejak tangan di situ. Oke, aku paham. Jadi apa namanya? Saling mengisi ya. Saling mengisi. Saling mengisi diari ya. Ya. Oke. Nah, kemudian itu ketika diari sudah dikembalikan, nah kita kan melihat apa sih kode-kode yang ada. Oh, oke. Nah, kalau bisa diteruskan, ya. Kemungkinan bertukar hati setelah itu ya. Iya. Ya, itu Itu kalau masuk kuliah tahun berapa, Pak? 99 ya. Oh, itu tadi ya yang lomba pertama itu ya, di tahun pertama ya. Itu sudah di teater Memonjol. Sudah. Saya langsung masuk ke teater itu di semester 1. Pertama. Nah, gimana ininya? Dia masa-masa itu dinamika kesastraan, kelompok-kelompok gitu di Padang. Jadi kayak itu. Oh iya. Itu masa-masa setahun setelah reformasi ya. Jadi memang kehangatan euforia atau apapun namanya secara reformasi itu masih bergema gitu. Iya. Jadi ketika kita ketemu dosen, ketika ketemu senior-senior di kampus, ketemu pekerja-pekerja kreatif, seniman, budayawan, itu rata-rata memang ya masih hangat gitu. Iya. Mimpi-mimpi reformasi itu masih Besar ya, masih panas besar. terus ya. Jadi selain dari curahan mimpi-mimpi mereka yang kita simak itu juga kritik mereka gitu loh. Nah, pun ketika kita baca karya-karya sastra di masa-masa itu rata-rata isinya kritik loh. Gitu. Iya. Kritik dalam arti apa namanya pandangan mereka terhadap ketimpangan-ketimpangan yang ada gitu, atau diskriminasi atau kekerasan-kekerasan yang mereka amati gitu. Artinya memang kelompok-kelompok makin banyak, tumbuh banyak waktu itu berarti tumbuh banyak dan mereka punya ya dalam tanda petik musuh bersama. Iya. Ada musuh bersama, ada yang diperjuangkan gitu. Jadi menulis ketika itu memperjuangkan sesuatu gitu. Iya. Minimal kritik mereka terhadap ketimpangan sosial, kritik mereka terhadap dominasi kalangan tertentu gitu. Kritik mereka terhadap pembodohan, nah kayak gitu loh. Jadi itu yang selalu diprovokasi ke kita oleh senior ya. Tapi berarti Bang Wimo tidak hanya bergaul di kampus berarti ya, main di luar kampus juga, atau keluar di kampus mulai kapan gitu? Ya karena efek UKM teater ini sebenarnya, karena ada kegiatan-kegiatan di luar kampus yang berkaitan dengan teater ini. Yang membuat kita terhubung misalkan dengan Taman Budaya, terhubung dengan isi STSI waktu itu, Padang Panjang, terhubung dengan Fakultas Sastra, ya misalnya di kampus lain ya. Kampus lain, Fakultas Sastra di UNAN misalnya itu ada pekan teater eksperimen mahasiswa nasional, PTEMN. Itu rutin dulu tuh? Itu rutin dulu di UNAN. Ya kita sering ambil momen itu gitu,
saling ketemu ya, dan gitu ya. ya, saya dan teman-teman suka sekali memburu event-event seperti itu untuk menambah ini kan Pergaulan. ya, pergaulan, jaringan gitu. Bang Wimo angkatannya siapa dulu di masa-masa itu kalau dari Sumbar? Sumbar, saya seangkatan Yeti AKA. Angkatan yang lain ada di atas itu ada Bang Esmetron, Agus Hernawan. Oh, senior ya. Ya, kalau Itu di senior UNP di ada ini loh, ada UNP ada Bang Isa Gautama, Yonda Sisko. Oh, jadi tiap kampus ini punya beberapa ya. Punya titik-titik ini yang tapi saling terhubung gitu. Ya terhubung karena ya. ada festival-festival yang tahunan. Jadi momen-momen itu efektif ya untuk membangun komunikasi gitu. Kalau pertemuan penulis gitu? Pertemuan penulis yang pertama kali itu 2006 malah ya. Oh. Pertemuan penyair 4 kota. Oh, yang penuh drama ya. Yang penuh drama itu. Oke. Justru itu malah yang pertama jadinya. Untuk angkatan Bang Wimo ya. Seingat saya iya, tapi yang lain-lain juga ada sih, tapi yang internal monumental gitu ya. Yang monumental karena itu prasastinya cukup bagus gitu, ada buku yang sebagai penanda. Penandanya cukup bagus. Dan jaringan yang kemudian terbentuk dari event itu pun juga bagus ya. Berkelanjutan. Berarti membuka pintu juga ya. Iya. Ketawanya nih ketawa manis nih. Apa ini? Nah, justru begini, saya punya teman-teman sampai hari ini justru dari situ salah satunya ya? Dari event itu gitu. Kayak Indian Koto, Mutia Sukma, BJ, si Dwi, dan teman-teman yang lain. Dari sana persahabatannya abadi gitu. Saya kira yang diperlukan terutama oleh generasi penulis ya yang seperti saya yang dalam tanda petik ini otodidak gitu, belajar di jalan gitu. Yang bukan dari fakultas sastra. Bukan dari fakultas sastra. Sangat perlu momen-momen seperti itu. Dan sepertinya memang momen-momen itu memang diciptakan oleh generasi itu sendiri gitu. Bukan di-create oleh secara top down dari misalkan pemerintah ke daerah, ke bawah, ke komunitas-komunitas gitu. Artinya dulu kan publikasi karya, terus lomba penulisan, kemudian event itu ini ya berpengaruh ya untuk tidak hanya ke proses si penulis tapi juga pergaulannya dia berarti ya. Iya, pergaulan karena ketika itu ya karena media publikasinya masih terpusat, belum kalau sekarang kan alternatifnya kan sudah beragam ya. Iya. Jadi ketika itu menjadi penulis itu ya menjadi pejuang sekaligus gitu. Wah. Ada semangat yang selalu dirawat, ada jaringan yang selalu dirawat gitu. Iya. Dan tentu saja ada gagasan-gagasan perjuangan kita itu harus juga dirawat gitu. Dan ada drama-dramanya yang asik gitu. Ya sepertinya itu bunga-bunga perjalanannya. Itu jadi puisi ya. Nah, apa kemudian yang bikin Bang Wimo menjadi selain cerpen pertama kemudian menang tadi itu hal apa yang motivasi? Apakah lingkungan atau dari dalam atau apa? Ya karena ini tadi ya diskusi yang pernah saya ikuti itu memang mengarah ke sana bahwa mau menulis, iya. Terus apa yang Anda perjuangkan dengan menulis? Nah, gitu loh. Jadi ditantang ya. Ya ditantang, ya tantangan-tantangan seperti itu ya. Seorang self-entrepreneur nggak bisa ditantang. Jadi memang penting sekali ya komunitas ya kalau bagi saya komunitas. Jadi di sana sirkulasi atau perputaran gagasan yang sedang berlangsung di pentas sastra misalnya, di buku-buku karya-karya yang dipublikasi itu apa sih gitu loh. Ya pada pertemuan di mana ya waktu itu yang mendiskusikan ini penulis muda gitu. Karena diskusinya waktu itu ada dikotomi antara penulis muda dan penulis tua. Iya.
tiap generasi selalu ada gesekan itu juga ya kayak. Nah, sepertinya iya ya. Yang agak berbeda sekarang ya tadi komunitas, mungkin Komunitas. itu bergeser sekarang ya. Dulu nggak tahu ya apakah dulu kita memang punya waktu luang lebih banyak atau apa ya. Jadi yang hilang belakangan kan komunitas ya. Iya, betul. Iya. Karena ini kayaknya transformasi antara dari ketika media publikasi digital ya, Iya. sudah mulai menjamur, menguat, media sosial juga. Jadi seorang penulis hari ini bisa saja membranding dirinya sendiri di media sosialnya, di dunia maya. Nggak perlu lagi komunitas yang mendukung. Dia cuma perlu algoritma yang bagus. Gitu. Kalau dulu ya support dari dalam juga ada ya, dan lingkungan orang-orang sekitar gitu ya. Kayak misalnya event apa gitu, keterwakilan itu jadi penting sekali ya. Bisa mewakili wilayah gitu misalnya. Itu menjadi gagah rasanya gitu. Kalau sekarang kan dia lebih cair ya polanya. Lebih cair. Karena personal ya, orang mengikuti personal. Lebih personal. Batas-batas itu sudah mulai renggang, belum mulai menipis. Ya ada plus minus sih. Kalau dengan pola lama penulis itu sudah melewati kuratorial ya. Karya-karya itu sudah dikurasi sebetulnya oleh pengamat-pengamat di sekitarnya. Katakanlah misalnya sebuah dinas pemerintah yang punya tugas pokok dan fungsi di situ. Misalnya mengutus seseorang, tentu saja sudah melalui diskusi-diskusi. Siapa nih? Siapa nih? Kekaryaannya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Jadi itu salah satu secara tidak langsung itu adalah pola penyaringan gitu loh. Jadi seseorang yang diutus misalnya mewakili daerah ke pertemuan di nasional atau pertemuan di kota lain. Ya bukan seorang yang lahir dari ruang kosong itu tadi gitu. Nah di Jogja Bang Wimo merasa ini enggak ada kecanggungan atau merasa diterima dalam lingkungan yang lebih yang di sini gitu? Oh iya, saya diterima karena begini, karena ketika saya dulu melakukan pertemuan penyair misalnya, nah teman-teman di Jogja ini datang, saya kenal. Lalu ketika saya ke Jogja, nah mereka ini adalah orang yang saya temui pertama kali gitu. Dan tentu saja teman-teman ini di komunitas-komunitasnya juga punya katakanlah rekomendasi untuk diskusi atau apa gitu. Jadi termudahkan oleh itu. Dan itu ternyata kalau saya ingat-ingat lagi itu oleh-oleh dari kolaborasi komunitas-komunitas sastra di masa lalu. Sebelumnya ya. Artinya tidak ada kecanggungan apa-apa, kegagapan atau apa, kan biasanya juga kadang-kadang orang begitu toh, mau datang ke tempat baru, wah ini saya bisa ini nggak sih, keterima nggak sih, segala macam gitu. Jadi ada proses dulu gitu. Nah Bang Wimo sendiri berarti nyaris lebih santai berarti ya, berhadapan dengan ruang baru gitu. Tidak harus di Jogja sih sebenarnya itu. Kan ini kan ruang baru gitu. Iya. Kalau saya sendiri tidak ada merasakan masalah itu karena karena itu tadi ya jaringan sudah terbentuk ya di awalnya. Mungkin juga karena apresiasi, kita juga saling sharing apresiasi gitu loh. Ketika teman misalnya menerbitkan buku, yuk gitu kita apresiasi, dan tiba saatnya kita yang menerbitkan buku, teman juga membalas ya semacam arisan apresiasi gitu ya. Berarti aman ya? Aman. Ya karena itu tadi, karena kita berkarya sudah tidak sebatas memproduksi akrobat kata-kata saja gitu. Ada ideologi yang membuat kita berdiskusi kemudian gitu. Kalau saya agak normatif melihat dunia menulis ini gitu. Karena menurut saya di balik karya tulis itu maupun karya-karya seni yang lain itu ada ideologi yang diperjuangkan gitu loh.
Dan itu muncul ketika kita ketemu dengan teman-teman dari kota-kota lain. Misalnya saya dari Padang ke Jogja. Lalu nanti ketika bertemu, yang didiskusikan itu bukan lagi bagaimana teknik menulis yang bagus, bukan itu lagi gitu. Tetapi hal-hal apa saja yang mengganggu Anda hari ini gitu. Sehingga Anda harus menulisnya. Nah, itu. Wah, menarik. Enggak, masalahnya kan hari ini juga ya tadi tuh kenal bergeser ya. Dulu kita masih punya jadi kayak membawa identitas ya, mau nggak mau ya di masa itu ya. 90-an ya, sampai 90-an. Nah, hari ini kan orang lebih cair tadi itu. Ketemu dengan siapa, dia tidak harus ada event sastra, dia bisa chat di Facebook, tinggal DM segala macam itu loh. Jadi batas antara senior junior pun nyaris tidak ada kan sekarang ya. Jadi kalau dilihat di beberapa sisi dia hari ini juga artinya generasi sekarang juga punya problem sendiri gitu yang berbeda mungkin dengan generasi sebelumnya gitu. Iya, betul. Apalagi kalau sudah bicara soal ideologi yang ada di balik karya itu. Ideologi yang akan dimenangkan, harus utamakan oleh karya itu apa? Betul. Kayaknya itu sekarang sudah bisa dielaborasi kapan saja. Tidak perlu lagi komunitas, tidak perlu lagi event lain itu kadang-kadang hanya untuk tamasya saja ya. Iya, betul. Iya, misalnya dulu untuk ketemu dengan siapa kita kan harus datang ke festival mana dulu gitu, ke acara apa dulu gitu. Wah, ketemu dengan si ini, itu jadi jual cerita kan. Jadi iya. hal kecil itu menjadi penting kan. Jadi kayak semangat ketemu dengan siapa, dia komentari, wah aku pernah baca, wah kan kita bangga tuh, wah si ini pernah baca karya aku ternyata. Wah, kayak gitu. Yang sekarang bergeser. Sekarang bergeser ke satelit menurut saya. Nah, itu gimana tuh satelit Pak? Ya, JBS ini adalah satelit gitu loh. Tempat berbagai orang datang, berbagai orang berkunjung, berbagai orang terhubung. Lalu ada mungkin tempat-tempat lain yang juga punya visi yang sama gitu loh. Jadi batas-batas komunitas mencair, tetapi orang-orang dari berbagai tempat, dari berbagai kecenderungan artistik atau perjuangan kekaryaannya, itu memerlukan tempat bersama. Gitu. Meskipun tetapi itu tidak lagi dibungkus oleh satu nama komunitas yang ada ideolognya, ada rajanya, ada. Nah, risiko komunitas itu ya. Tapi ngomongin satelit, kita juga politis loh itu satelit itu. Istilah satelit kan jadi lebih politis. Ya memang politik sastra tidak bisa dihindari. Iya. Dan juga harus menunjukkan bentuknya gitu loh, menurut saya. Harus lebih konkret malah ya. Lebih konkret ya, perlu ditunjukkan juga sebab sekarang kerja-kerja sastra ini sudah diklaim sebagai kerja kebudayaan, misalnya melalui undang-undang, kemudian undang-undang diturunkan ke kementerian turun lagi ke daerah-daerah gitu, untuk menyasar kerja-kerja kebudayaan termasuk sastra. Nah, dengan begitu tentu saja para pekarya juga harus memikirkan bagaimana pikiran kritisnya, pikiran kreatifnya, gagasan-gagasan yang dia titipkan di karya-karyanya itu bisa masuk ke situ. Itu untuk perluasan keterbacaan juga, untuk menginspirasi. Ya kalau misalkan sastra ini bicara soal estetika, keindahan, kelembutan, mungkin untuk melembutkan jiwa-jiwa yang kasar di dunia lain gitu. Nah, Bang Wimo kan sudah cukup lama ya, dari tahun 2000-an awal sudah menulis gitu. Nah, pengalamannya pasti lebih banyak tuh. Nah, kaitannya dengan ini loh, dengan kerja dengan pemerintah gitu, dengan negara lah gitu. Sejauh ini hubungan seperti apa sih para seniman dan negara gitu? Terhubungan mereka seperti apa sih gitu? Sudah ideal apa belum? Kalau ideal sudah ideal sebetulnya. Paling problem di tata kelola yang masih perbaikan.
Kadang-kadang ketika rezim berganti, kecenderungannya juga berganti. Itu kadang-kadang membocorkan fokus gitu. Oke. Kan kalau saya memahami mimpi Indonesia ini itu ada di jiwa para sastrawannya gitu. Woi, mantap. Kira-kira, atau jiwa para senimannya gitu, para budayawannya gitu. Tapi sampai hari ini kalau kita tanya apa sih mimpi Indonesia gitu loh, kita kan tak bisa jawab. Ya. Indonesian Dream itu apa gitu? Apa sih mimpi bersama kita ya? Ya, terutama dalam aspek kebudayaan, keindahan. Karena memang berpikir estetik itu kayaknya sudah levelnya sudah ketika urusan perut dan urusan kenyamanan yang lain-lain yang primer itu sudah selesai gitu. Ya, jangan-jangan gini, mimpinya berbeda gitu. Para senimannya punya mimpi yang lain, tapi negara punya mimpi yang berbeda juga. Ya, kalau komunikasi yang selama ini dibangun mengkristal, saya kira ada kesamaan. Meskipun ada perbedaan, kayaknya cuma di aspek-aspek yang mengganggu atau mengusik. Eksekusinya kali ya. Eksekusinya ya. Ya, kalau yang sempat saya teliti kemarin itu misalnya bagaimana kaki ini menarik budaya gitu ya. Negara, budaya, adat dan agama. Negara, adat dan agama. Di situ terkesan bahwa rencana atau rekayasa budaya nasional itu pasang surut gitu, putus sambung. Pernah didesain sedemikian rupa secara alot, secara apik oleh beberapa budayawan nasional, lalu kemudian di perjalanan bocor oleh gesekan-gesekan kepentingan tertentu gitu. Nah, kalau untuk keberhasilan sebuah program tentu saja sebaiknya itu tidak diganggu-ganggu gugat gitu. Dia menjadi pakem, menjadi rencana yang dari rezim ke rezim, dari tahun ke tahun, tinggal pematangan, pengayaan gitu, bukan bongkar pasang gitu. Wah, oke, menarik deh. Menarik ya. Aduh, menarik yang ini. Bongkar pasang kayak kita ngomong soal anak KKN kan jadinya ya. Iya. Bongkar pasang bentuk, bongkar pasang konsep gitu. Jadi ini belum selesai. Ini belum lagi selesai. Yang baru. Iya. Kayak cerita ini loh, di masjid. Nah, menarik masjid. Ya ini kan di kampung saya, mungkin di sini tidak ada. Misalnya sekelompok masyarakat membangun rumah ibadah mereka, seperti masjid misalnya. Lalu karena mereka punya mimpi yang sama, kita harus punya rumah ibadah yang bagus loh, yang nyaman, yang rapi, yang bersih, yang membaikkan kehidupan bersama gitu. Lalu muncul inisiasi-inisiasi untuk membangun patungan, sumbangan, segala macam. Nah, tapi ketika sudah dibangun, muncul lagi donatur lain yang pengen juga eksis. Dia bantu lagi, yang lama dibongkar. Oke. Jadi muncul lagi yang baru ya. Nah, apakah selama ini negara berlaku begitu? Menurut pandangan saya ya, kebudayaan. Sejauh yang saya amati, iya seperti itu. Dan secara tertulis datanya sudah ada gitu ya. Misalnya Kongres Kebudayaan itu dari masa ke masa sejak direncanakan. Nah, untungnya di rezim ini sudah mengkristal menjadi undang-undang. Nah, undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, itu yang barangkali ke depan perlu dikawal tata kelola yang diturunkan ke bawah gitu. Kalau dulu budaya nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah, sekarang tidak lagi, tidak begitu lagi narasinya gitu. Itu mestinya atau gimana? Mestinya berubah atau apa? Kalau amanat undang-undang tidak begitu lagi. Jadi negara hanya sebagai fasilitator terhadap pemajuan objek-objek kebudayaan di berbagai daerah. Dia bukan puncak ya? Bukan puncak. Oke.
Jadi gini mah, kita balik lagi ke awal. Ini Kemana ke sastra ya? ya ke sastra lagi kita soal penulisan. Nah, gini, problem penulis pemula biasanya kan kadang-kadang kan setelah menuliskan publikasi. Bang Wimo mengalami nggak kendala-kendala publikasi dan segala macam itu? Waduh, sampai putus asa atau apa gitu? Atau nyaman-nyaman aja jalannya? Ya secara umum jalan saya nyaman ya. Pernah ditolak oleh redaktur media? Jelas, Ya, ya. ya sering. Gitu. Bahkan ada media yang sampai hari ini belum pernah memuat karya saya dalam bentuk cerpen. Iya. Itu karena apa? Karena memang saya menyadari capaian estetika saya belum pas untuk Ukuran mereka ya. Oke. Iya. Iya. Ada standar ya Ada di media, standar. standar media ya. Bahkan saya punya beberapa nama redaktur yang akan saya kenang ya dalam penulisan saya. Wah, ini menarik. Ya. Boleh disebut nama? Boleh. Redaktur Budaya Jawa Pos yang sudah Oh, almarhum. Iya. Mas siapa? Mas Arif. Santoso. Iya. Nah, itu adalah redaktur yang menurut saya bekerja dengan hati ya. Saya sekali mengirim ke Jawa Pos itu pertama kali maksudnya. Iya. Langsung direspon gitu. Direspon, email saya dibalas, beberapa metafor, diksi di dalam karya saya ditanya, didiskusikan, ini maksudnya apa, begini. Oh gitu ya. Ya tak muat ya, langsung gitu. Okay. Nah, dan sampai ke Jogja ini saya sebetulnya pengen ketemu beliau ketika beliau sakit ya, tapi karena halangan jadi nggak sempat ketemu. Tapi sentuhannya, cara dia mengkurasi karya menurut saya sejuk gitu ya, keren gitu. Di salah satu redaktur yang berkesan ya, Jawa Pos. Yang berkesan. Yang kedua Mas Hasif Amini di Kompas. Untuk puisi dia. Untuk puisi. Saya penasaran sebetulnya kenapa orang-orang ini tidak mau terlihat gitu. Iya. Tetapi dia bekerja untuk memunculkan orang gitu loh. Iya. Tetapi mereka tidak mau terlihat. Nah, saya kira peran-peran seperti ini yang menghangatkan suasana kekaryaan, terutama dalam menulis sastra gitu. Ya saya sama Hasib sampai sekarang belum pernah ketemu. Belum pernah tahu yang mana Hasib Amini. Tapi dia bekerja dengan tekun, dengan apa ya? Ya bagi kita tentu saja secara kekaryaan sangat berterima kasih sekali terhadap kerja-kerja seperti itu. Wah, ini berat lagi kita nih. Karena pertanyaan berikutnya kan pasti gimana pandangan Anda tentang politik sastra koran? Nah, kan jadinya begini. Ya semua redaktur sastra di koran-koran saya kira pekerjaannya mulia dan penting kita apresiasi gitu. Misalnya Mas Nirwan Dewanto dulu juga pernah membangun Tempo ya. Ya, Tempo gitu. Dan nama-nama lain ya yang kayaknya tidak sempat kita sebutkan di sini. Tapi mereka adalah secara mekanisme kerja, tanpa mereka kayaknya karya-karya terbaik di Indonesia ini kita baca hari ini ya keterbacaannya tentu terbatas gitu loh. Nah, lalu kemudian ketika ruang sastra cetak itu mulai di senjakala ya, senjakala koran gitu. Kayaknya koran-koran pun sudah mulai tidak serius untuk menangani halaman itu gitu. Iya. Ya kan ya kalau boleh kita sebut nama ya, koran sebesar Kompas tidak lagi memuat halaman puisi. Ya itu disayangkan sekali ya. Nah, ya saya pernah dengar kutipan dari siapa ya? HB Yasin saya kalau nggak salah ya. Kalau salah bisa dibetulkan di kemudian hari. Karena gini, ketika media tidak lagi punya halaman sastra budaya, itu adalah koran barbar. Wah.
Ngeri kan? Waduh. Untuk Bapak masih punya cerpen. Ya. Jadi ketika tidak ada lagi halaman yang sifatnya resonansif ya, Iya. kontemplatif, renungan, eh, pengayaan, pencerahan lah ya. Ya, itu sama saja dengan koran barbar gitu. Tidak berbudaya. Aduh. Oke, soal politik sastra koran kita Stop. sudahi dulu. Kita balik lagi. Buku pertama tahun berapa? Buku pertama Dan bagaimana perjuangannya? tahun 2009. 29 ya. Ya. Berarti sudah 9 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun berkarya ya. 10 tahun mencoba berkarya gitu. Judulnya Pengantin Subuh, kumpulan cerpen di FLP. ya bukan Lini FLP. lininya ya, Lingkar Pena Publishing House. Iya. Oke. Nah, gimana bisa? Karena di masa itu kan memang punya buku kan memang bukan gampang seperti sekarang ya. Iya. Karena saya juga sering menulis di Anida, majalah Anida, ingat ya? Anida. Iya. Nah, itu kan majalah yang selama saya jadi mahasiswa Menyelamatkan saya. ya, sering itu beberapa kali karena honorariumnya cukup lumayan gitu. Iya. SPP saya itu 180.000. Nah, honor di sana 200.000. Wis, Bisa. masih bisa saya traktir ya. Bisa traktir teman. Bisa tabung buat bayar kosan. Iya. Gitu. Wanita besar ya. Jadi menurut saya kondisi itu cukup ideal gitu. Jadi perimbangan maksudnya ya, perimbangan nilai jual. Iya. Ya, kalau SPP atau UKT mahasiswa sekarang misalnya 4 juta, maka honor di koran mestinya 5 juta. Iya. Nilai uang bergeser, waktu bergeser, tapi honor kan tetap. Ini kita bicara sisi ironi ya dari dunia ini. Ya. Tapi dulu memang itu ya. Artinya gini, ada masa memang ketika masa subur orang gitu, ketika dia mahasiswa, karena memang kayaknya bisa diandalkan, menulis di media ini bisa diandalkan untuk bertahan hidup, untuk pos SPP dan segala macam gitu. Iya, ya itu penting dipikirkan sebetulnya dalam konteks yang saya sebut tadi, kemajuan kebudayaan. Iya. Kenapa? Karena ya kalau kita kutip Iqbal misalnya ya, mimpi-mimpi kebangsaan atau cita-cita nasional atau apalah istilahnya, mimpi Indonesia tadi, itu lahirnya dari jiwa para seniman gitu, dan cenderung hancur di tangan politisi gitu. Oke. Itu kata Iqbal loh. Iya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang berpikir intuitif itu dari awal oleh kekuasaan, oleh sistem kaderisasi pemimpin negeri ini, mestinya diperhatikan gitu. Jadi pemimpin-pemimpin itu tidak lagi lahir dari dari oligarki, dari partai-partai yang bla 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 gitu. Tiap kali dimulai dengan yang ringan, kita berakhir dengan yang berat ya. Tapi sesungguhnya pertanyaannya itu yang kurang ajar. Pertanyaannya itu yang membongkar gitu. Makanya saya terpaksa mengutip orang lain, bukan saya. Gitu. Aduh. Sampai sekarang sudah berapa buku, Bang? Kumpulan cerpen 1, 2, 3. Kumpulan cerpen saya baru 4 ya. 4, udah 4 yang terakhir ini ya, yang di Gramedia ya. Iya, terakhir Gramedia. Ramuan Penangkal Kiamat. Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Ya, tahun kemarin. 4 ya. Ya, Pengantin Subuh. Pengantin Subuh 2009.
Yang Menunggu dengan Payung 2012, Itu Gramedia. Gramedia. Ah, Yang ketiga Abu. oh Abu. Uh, Itu di Abu dicetak terbatas oleh perpustakaan daerah oh Sumbar. Barat. Ya. Oh, yang keempat Yang Ramuan. keempat Ramuan Penangkal Kiamat. Oh, Satu buku puisi, puisi baru satu ya. baru satu. Heeh. Mudah-mudahan yang kedua JBS mau membantu. Segera harus kita segerakan. Kita segerakan itu. Terus esai, kemudian esai satu ya. Kumpulan esai satu. Ya. Lalu beberapa buku-buku biografi yang Iya. ditulis untuk dedikasi para guru-guru gitu. Senior. Oh ada ya beberapa buku biografi. Ada 2 ya yang sudah terbit ya. Ada 3, 4 kalau nggak salah. Udah, emang multis. Dengar-dengar sekarang mau jadi kurator juga ini seni rupa. Aduh. Ini Bang Wimo. Selama di kepenulisan gitu terlibat ini enggak bikin komunitas sendiri juga, bergabung dengan komunitas-komunitas lain gitu. Ya. Dulu pernah bikin komunitas daun bersama YTAKA, SH Tegar Putra, Pintu Anugrah, Romi Zarman, Iya. almarhum Nurul Fahmi. Nurul Fahmi meninggal. Samaan dengan biasa Syafi'i dia. Iya. Oh, bareng waktunya. Oh, yang Ilham ya? Jumat. Ilham ya yang bikin satu iya, ingat. Iya. Oke. Ini adalah Nah, terus itu teman-teman komunitas yang menghubungkan saya dengan lingkaran-lingkaran penulis di Sumatera Barat. Iya. Lalu kemudian karena sudah tamat kuliah ya, S1 waktu itu kebingungan mau kemana gitu. Lalu saya coba dengan beberapa kawan-kawan dibantu senior-senior bikin Mantagi gitu. Mantagi Institute. Mantagi Institute. Ini apa fokusnya ke dia komunitas juga apa ruang serius? Ya lembaga penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat gitu. Oh iya, Mantagi Institute. Tridharma. Di situ ada tangkai-tangkai divisi-divisi, ada yang Mantagi akustik, teater Mantagi, kayak gitu. Terus ada penerbit Mantagi juga, gitu. Saingan JBS ini nanti. Iya. Mitra, tidak ada saingan. Mitra ya. Oke. Ini zamannya kolaborasi ya. Iya. Jadi Mantagi ini punya banyak lini juga ya. Ya, di atas kertasnya begitu, tetapi kan pergerakannya tidak berkelanjutan ya. Belum berkelanjutan. Amin. Nah, Bang Wimo kan salah satu penulis di Sumbar di masa-masa itu kan juga cukup ini ya, yang di antara teman-teman yang lain gitu, yang sama-sama populer lah gitu, punya nama yang sudah bagus gitu. Nah, kemudian tetap memilih jalur yang lain gitu sebagai pengajar gitu. Itu memang apa dirasa menjadi penulis ini tidak bisa menunjang masa depan, atau karena itu memang keinginan dari dalam gitu? Saya justru mendaftar menjadi pegawai negeri ini itu di akhir batas usia saya di 35. Setelah 35 ya? Setelah 35. Dan ini kayaknya argumentasinya personal. Karena almarhumah ibu saya itu sering sekali dia bilang, tunjukkanlah kebolehanmu sebagai sarjana itu gitu. Karena menurut ibu saya dan juga ibu-ibu lain di Indonesia ini menjadi pegawai negeri itu adalah salah satu puncak keberhasilan. Nah, argumentasi mereka bukan hanya sebatas finansial sebenarnya, tapi juga karena
Amak saya itu pernah bilang begini, Hmm. coba kau perhatikan adik-adikmu, ponakan-ponakanmu. Hmm. Gitu. Hmm. Nah, saya kan pernah 2 tahun menemani amak itu di kampung, Pulang berladang kampung, ke pulang sawah, kampung, ya, pulang kampung ya. pulang kampung ini 2 tahunan gitu. Itu setelah S2, Setelah S1 S1. ada, ya saya memahami itu adalah amanah dari amak gitu ya, bahwa dengan menunjukkan katakanlah keberhasilan di depan adik-adik, ponakan-ponakan, itu akan membantu motivasi generasi kita berikutnya gitu. Iya, iya, iya. Sebagai teladan lah ya. Sebagai teladan, karena menurut orang tua saya waktu itu aneh juga setelah sekolah di perguruan tinggi, kuliah di perguruan tinggi, terus akhirnya kembali lagi jadi petani gitu. Itu dianggap sebagai orang kalah jadinya ya, kesannya ya. Iya, kesan yang Iya, muncul iya. itu gitu. Jadi yang ditakutkan itu Iya, adalah lihat tuh sarjana akhirnya bertani juga kan. Nah gitu ya, adik-adik kita akhirnya nggak punya motivasi untuk mengembangkan SDM gitu loh. Iya, iya. Sumber daya yang kita punya. Nah jadi ketika di ujung masa-masa kritis tuh saya ikut daftar Tahun terakhir ya. tahun terakhir di menjelang diterima sebagai itu. Oh. Tapi sesungguhnya bukan hanya karena dunia kreatif, nulis dan kesenian yang saya geluti itu tidak menjanjikan sebagai jaminan hidup secara finansial gitu. Tidak juga, karena itu ya. sebelumnya saya bisa bertahan kok gitu. Bisa bertahan dengan dunia kreatif itu gitu. Tapi jangan-jangan dia cuma sekedar cukup. Sekedar cukup. Ya, sekedar cukup. Kayak kalau istilah orang Minang itu rezekinya itu rezeki harimau. Hah. Gimana itu, langsung habis? Kadang-kadang besar. Oh, rezeki harimau itu gitu. Kadang-kadang lapar. Oh. Ya, harus siap lapar gitu. Jadi kadang-kadang besar ya, dapat kambing misalnya. Kadang cuma dapat tikus kan. Iya, iya, iya. Nah, tapi Bang Wimo sendiri melihat dunia kepenulisan gimana sih karirnya gitu? Ya, kepenulisan adalah skill yang menurut saya kemudian akan bisa digunakan di mana saja gitu. Iya, iya. Di tempat saya bekerja misalnya, secara secara struktur maupun secara komunikasi di internal tempat bekerja. Nah, kemampuan atau bakat atau keterampilan saya atau skill saya menulis itu diperlukan juga gitu. Oh, justru membantu ya? Juga membantu. Kenapa? Karena ternyata kawan-kawan yang semata-mata belajar saja ya tanpa mengampu atau tanpa mengembangkan kemampuan menulis, justru kelabakan mereka ketika misalnya skill itu diperlukan gitu. Iya, iya, iya. Penelitian kita misalnya apa? Ya, penelitian, menulis artikel gitu, atau mengonsep sebuah term of reference, TOR kegiatan. Iya, iya, iya. Ini ya, untuk kesulitan ya. Ya, itu diperlukan, dan bekal yang kita punya sepanjang berproses di dunia kepenulisan terpakai ketika itu. Gitu. Artinya dia bisa mensupport ya, mensupport ya. Iya, iya. Ya karena juga kan banyak juga teman-teman penulis yang memang dia bekerja di satu tempat gitu, tapi tidak meniadakan dia tetap menulis gitu. Nah, cuma kadang-kadang kan memang kendalanya itu ketika seniman yang menganggap dirinya hidup matinya sebagai seniman ya, ketika berhadapan dengan dunia kerja, jadwal yang teratur gitu, kadang-kadang kendalanya kan memilih dia. Ya. Dia bekerja tapi tidak lagi aktif menulis gitu. Ya. Bang Wimo gimana? Betul, persis. Karena di awal-awal saya harus masuk pagi di jam-jam yang teratur itu, ya mengalami apalah dulu ya dikatakan trauma ekstrim juga ya. Karena kebiasaan kita memang kadang-kadang ada deadline tulisan, tidurnya itu setelah subuh. Iya.
Nah kalau sekarang nggak bisa gitu lagi. Nah seperti itu. Iya, iya. Ya itu kan pilihan ya. Itu Iya, adalah konsekuensi dari pilihan benar, itu. benar. Tapi kalau sekarang tidak ada persoalan berarti ya dengan menulis gitu, tidak mengganggu lah gitu, sama-sama dia saling terkait gitu. Di 2 tahun awal iya. Oh. Nyaris tidak ada yang Karena fokusnya full di situ ya. Iya. Menyamakan nada dengan Iya, 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 iya. disiplin yang baru gitu. Ya karena keduanya punya disiplin yang berbeda gitu. Iya. Ya jangan dikira dunia menulis tidak punya disiplin gitu loh. Betul, betul. Karena dia punya disiplin yang tidak sama dengan disiplin ketika kita harus kerja dengan tim. Iya, 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 iya. Kalau menulis kan solo ya, kita Iya, sendiri gitu, kita bisa ngatur sendiri. Sementara ini kan kita berkaitan dengan ini ya, Iya, ada waktu dan segala macam ya. Apa rencana untuk buku ke depan? Tahun ini tadi apa? Ini pertanyaan moderator ini atau pertanyaan penerbit ini? Dua-duanya. Saya pengen punya buku puisi setelah ini. Tapi bahannya masih dalam proses ya. Kalau naskah ada 2, saya punya naskah Siap. novel dan naskah manuskrip puisi gitu. Oh, novel sudah ada juga ini. Iya, sudah ada. Dan memang terpending ketika saya Studi kemarin. masuk ke dunia kerja gitu. Oh, wah, harus dicoba di DKJ setahun 2 tahun lagi nih. Berarti puisi ya rencana ya. Menurutmu gimana? Ya kita harus simak juga karena istilahnya peta keterbacaan karya sastra kan JBS ini ya salah satu ini loh. Tempat lalu lintas informasi, tempat orang Bergibah. mendiskusikan. Nah, itu menarik tuh puisi. Puisi. Tapi tidak tahun ini lah, tahun depan, awal tahun depan lah. Kan sekarang sudah September, sudah Agustus, tanggung. Saya yang nanya. Pasar puisi sekarang gimana? Pasar buku puisi maksudnya. Baik-baik saja. Oh baik-baik saja. Baik-baik saja. Cuma mungkin ada penurunan, mungkin ini aja. Karena tren buku agak sedikit bergeser ya. Oh. Tren buku sedikit bergeser. Dan rata-rata sekarang penerbit alternatif pun atau penerbit indie kan juga kan mengambil celah pasar untuk buku-buku mayor juga ya, yang misalnya rame di pasar gitu. Nah jadi mungkin puisi agak sedikit turun belakangan ini karena memang tren buku yang bergeser dan memang agak sepi di pasar gitu. Tapi kalau untuk sastra sebenarnya yang selalu sepi itu kumpulan cerpen itu. Kalau puisi ini mungkin di harga dia lebih stabil gitu, nggak terlalu mahal-mahal. Jadi dia masih di ini orang gitu. Diminati ya. Nah cerpen yang biasanya agak susah di pasar biasanya. Iya. Itu pengalaman JBS, sudah tahu di tempat lain kan pasti berbeda. Iya. Itu. Ya itu penting bagi saya yang sedang merencanakan naskah buku gitu. Tapi kalau dari urutan memang dari 4 cerpen, 1 esai, nah mestinya memang ada 2 puisi bukunya, ya kan? Oh iya. Keren juga tuh manajemennya. Oke. Tapi yang pasti nih tahun ini yang akan terbit buku puisi Fitrayanti. Nah, ini istri beliau nih. Nah, gimana? Apa namanya? Ini mungkin pertanyaan banyak orang ya. Gimana ini berpasangan dengan sesama penulis? Wah, iya ya. Apa? Gimana? Karena nggak setiap orang pasangan itu toh. Jadi mungkin orang perlu tips dan trik. Kayaknya kita sama ya hari ini ya. Saya yang curhat duluan atas itu. Sini dulu deh. Itu karena dibawa arus nasib saja sebetulnya. Karena di masa-masa berjuang melalui apa istilahnya mengasah bakat di tulis menulis itu, kami sering pada mulanya sering berdiskusi gitu, sering terlibat sejumlah proyek penulisan.
ada juga proyek musikalisasi puisi misalnya gitu. Itu yang mengawali kedekatan. Lalu selanjutnya kami melihat relasi kami itu ada potensi gitu. Nah, ada kesamaan hobi, kesamaan kecenderungan. Kayaknya menarik juga ini dipadukan dalam rumah tangga. Ini penyair keberapa yang dianggap satu visi ini? Kalau penyair itu yang pertama ya. Dan yang terakhir. Iya. Ya, itu kesamaan yang membuat kita kemudian percaya diri untuk merencanakan hidup yang lebih secara normatif, lebih jelas gitu loh. Ya, selebihnya karena ya bagaimanapun senangnya kalau saya ya, betapapun saya senang bertualang sana sini gitu, tapi tetap juga pada akhirnya kita betul cepat pulang gitu. Iya. Tetap punya gantungan baju ya. Ya, nah itu dia. Gantungan baju. Nah, kadang-kadang kan orang pikir gimana kalau sudah berkeluarga ini intensitasnya, sudah diskusi segala macam itu masih stabil atau gimana? Iya, memang ada dinamika juga ya. Dinamika di awal-awal itu kita jadi berdiskusi alot juga gitu. Misalnya ketika ada rencana menerbitkan buku siapa yang duluan gitu. Iya benar. Barengan nggak mungkin kan? Kenapa nggak mungkin? Karena pertimbangan marketing dan segala macam gitu. Jadi kami melihat karya itu tidak lagi sebagai sebuah karya perjuangan, tetapi sebagai produk gitu loh. Karena ada pertimbangan manajemen yang kemudian penting juga kan dipikirkan gitu. Iya, ada soal lain juga kadang-kadang gini, karena sudah bekerja keluarga ya, sudah bekerja dan segala macam, pada akhirnya memilih siapa nih yang harus tetap konsisten di sini. Nah, ada juga keluarga penulis begitu jadi pada akhirnya. Iya, kami mengalami itu. Kami mengalami itu. Ya beruntungnya karena bisa sama-sama ini ya, tetap. Ya ada stok gitu loh, yang terus-menerus ditulis. Nah itu kemudian pada waktunya ternyata ya ada momennya dia memang harus lahir gitu sebagai buku misalnya atau dipublikasi ke media-media. Iya, betul. Dan sisi buruknya adalah kita tidak bisa menulis inisial lagi dalam puisi, agak susah karena iya. Sumber puisi yang lain agak susah ya, agak susah, samar itu. Nah, kalau kita menulis ode untuk orang lain itu penting sekali diperhatikan gitu. Ya, jangan sampai menjadi batu sandungan. Drama. Oke, menarik. Jadi Bang Wimo ini mau pulang ke Padang dalam beberapa hari ke depan. Ya rencananya seperti itu karena tugas belajar saya sudah deadline ya, sudah di batas akhirnya. Bulan ini saya harus kembali ke kampus mengajar dan melanjutkan kehidupan di sana. Tentu saja melanjutkan dunia menulis ya. Oke. Tapi tidak lupa tadi ya manuskrip puisi. Manuskrip puisi sedang di jalan ini. Oke. Semoga saja ada jodohnya dengan JBS. Amin. JBS kan selalu berjodoh, masalahnya penulisnya merasa berjodoh apa tidak. Iya. Oke, Bang Wimo, terima kasih atas obrolannya. Tadinya sih mau ngobrol-ngobrol ringan sih tadi, tapi ternyata ngobrol dengan Bang Wimo ini tinggi frekuensinya. Sampai HP-nya panas ya. Iya, sampai HP-nya hang tadi loh. Saking panasnya. Oke, terima kasih Bang Wimo. Ya, terima kasih sama-sama JBS, Indrian Koto, Mutia Sukma dan kawan-kawan di Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi teman-teman di sini, keren sekali. Ya, festival sastra setiap hari ada di sini. Festival kesenian juga setiap hari ada di sini. Terima kasih. Saya minta maaf kalau ada salah dan khilaf. Ya, tentu saja JBS adalah tempat kita transit ya, berkumpul, bertemu dan kemudian berdiskusi. Ya, semoga ini terus
berlanjut. Terima kasih. Terima kasih Bang Wimo. Terima kasih juga teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.